Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Apa kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi kawan-kawan ya harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada Bitcoin dan altcoin masih dalam kondisi yang kurang baik-baik saja ya, karena terpantau sangat jelas di sini teman-teman ya. Bitcoin dan kawan-kawan, Bitcoin dan anak buahnya sedang dalam kondisi terdesak juga ya, tertekan juga oleh negara api teman-teman ya. Mungkin pasukan negara api ini sangat banyak, pasukan pressure selling gitu teman-teman, sangat banyak. Makanya di sini terjadi yang namanya koreksi terhadap harga. Ingat, kripto ini sangat fluktuatif teman-teman. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk terjun di dunia perkriptoan ya, saya tekankan sekali lagi teman-teman ya, sebelum kalian memutuskan untuk terjun di dunia sektor perkriptoan, ingat, tetap mental, pola pikir, mindset harus benar-benar kalian jaga, dan tentunya pelajari dalam-dalam tentang kripto ya, seperti itu teman-teman. Dan satu poin penting buat kalian semua, jangan pernah sekali-sekali menggunakan dana panas teman-teman ya dalam berinvestasi atau membeli aset cryptocurrency. Ingat, selalu gunakan uang dingin teman-teman ya, karena ini sangat fluktuatif. Wah, bisa memberi kita cuan ribuan persen, juga bisa memberi kita rungkat sampai kerak bumi ya, seperti itu teman-teman. Tapi dalam artian rungkat, mungkin harganya cenderung turun sampai dasar sebelum kita menjual, dan masih ada liquidity dan potensi kinerja tim di belakang masih mau mengembangkan proyek tersebut. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan mampu terjadi yang namanya recover ya, akan mampu yang terjadi yang namanya breakout lagi ke atas gitu teman-teman, untuk mengejar potensi penurunan yang cukup dalam ya, untuk mengejar all time high-nya lagi ya. Tapi dengan catatan, tim dan pengembang dan sosial medianya harus tetap aktif untuk mengembangkan proyek. Tapi kalau semua itu udah nggak aktif ya, itu namanya rakpul gitu ya. Nah, oke, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, karena di tengah kondisi keadaan hampir merata altcoin dalam kondisi yang kurang baik-baik saja, di sini Shiba Inu mengalami kenaikan sebesar 2,36%. Ada apakah ini? Oke, jadi di sini memang ada beberapa informasi yang cukup menarik teman-teman. Salah satunya adalah pembakaran yang sudah dilakukan, pembakaran keempat dari Shibarium ya kan. Jadi totalnya kalau nggak salah ya, kalau 8 kali 4 ya sekitar 32 miliaran, terus komanya ya hampir sekitar 34 atau 33 miliar kalau nggak salah teman-teman. Itu total pembakaran yang sudah terjadi di jaringan Shibarium. Bayangkan nanti ketika Shibarium terjadi adopsi massal, apa yang akan terjadi? Mungkin dari segi pembakaran bisa meningkat lagi. Itu kalau kita berbicara secara rasio ya, rasio dalam arti positif. Tapi kalau negatifnya ternyata adopsi massal nggak membawa perubahan, malah transaksi sepi, ya beda cerita. Rata-rata kalau sudah teradopsi massal sih akan ada presentasi kinerja yang cukup positif ya terhadap blockchain tersebut. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama, untuk transaksi yang terjadi di Shibarium teman-teman, kemarin sempat menurun. Kemarin sempat ada penurunan transaksi sekitar di range harga 5 jutaan kalau nggak salah ya. Kemarin itu di range harga di range transaksi 5 jutaan. Habis itu hari ini recover kembali di angka 7 jutaan kembali teman-teman, tepatnya di area 7,64 juta transaksi kembali. Dan semoga saja transaksi di Shibarium terus meningkat, karena semakin tinggi transaksi di Shibarium, maka akan semakin tinggi pula pembakaran yang terjadi di Shiba Inu teman-teman ya. Dan selain itu teman-teman, ada sekitar 14 triliun Shiba Inu ya dipindahkan paus dalam 24 jam terakhir. Ada apa di baliknya? Oke, jadi ada apa nih? Paus ini memindahkan sekitar 14 triliun ya kan, dipindahkannya kemana? Ke exchanger atau ke alamat wallet lain. Nah, jika dipindahkan ke exchanger, di sini berarti akan ada dua perspektif ya, akan terjadi spekulasi bahwasanya akan ada penjualan Shiba Inu. Tapi kita bahas lebih dalam lagi biar nggak gagal paham. Nah,
Jadi paus menjadi aktif kembali saat pasar mata uang kripto memasuki fase pertumbuhan lainnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, paus Shiba Inu telah mentransfer sekitar 14 triliun Shiba dalam 24 jam terakhir. Pergerakan skala besar dapat mengidentifikasikan aksi ambil untung atau persiapan untuk lonjakan harga seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Namun penting untuk tetap berhati-hati. Nah, akankah sekitar 14 triliun ini akan ada aksi ambil untung dari paus atau memang benar-benar ini akan diterjunkan di market? Ya, kita bahas dulu lebih dalam. Nah, jadi di sini data on-chain baru-baru ini menunjukkan transaksi tertentu yang menonjol. Seekor paus membeli token Shiba senilai 2,4 juta dolar dan kemudian menjualnya dengan harga 4,2 juta dolar yang luar biasa. Transaksi ini merupakan contoh strategi ambil untung yang sering digunakan oleh investor berpengalaman yang memanfaatkan volatilitas yang melekat pada pasar mata uang kripto. Ingat ya, kalau seperti ini bisa dikatakan scalpingan gitu teman-teman, tapi dengan keuntungan yang tinggi ya, seperti itu. Ya, modalnya juga tinggi gitu ya kan, 2,4 juta teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, menganalisis grafik harga Shiba Inu, kami mengamati lanskap yang dinamis. Aset ini mengalami volatilitas yang besar, ditandai dengan perubahan harga yang cepat yang menawarkan peluang keuntungan cepat. Saat ini grafik harga menunjukkan perdagangan Shiba di atas rata-rata pergerakan, menunjukkan tren bullish konvergensi. Rata-rata pergerakan dapat dilihat sebagai indikator momentum potensial yang memungkinkan menandakan keberlanjutan minat investor terhadap Shiba Inu. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, sebenarnya Shiba Inu ini ya, kita perbesar seperti ini. Oke, kita ambil dari, kalian lihat ya, candle hijau bullish yang cukup panjang dan candle bearish merah ini ya teman-teman ya. Yang dimana candle merah yang turun ini dia koreksi teman-teman sampai di range demon ya kan, sampai di range demon, yang dimana sebenarnya di sini ada area rally base rally juga teman-teman ya, ada area rally base rally, dan ketika menyentuh di area base-nya ini maka terjadilah yang namanya pantulan aksi beli lagi, hingga akhirnya membuat harga daripada Shiba Inu sedikit mengalami pantulan harga ya. Selama candle hijau ini belum ke break teman-teman ya, candle hijau ini belum ke break body candle ya, seperti itu, belum ke break lah, turun ke bawah gitu, masih ada potensi Shiba Inu ini untuk mengalami rally berikutnya. Dan kalau kita gak bisa ya, ini sayangnya bukan di trading view teman-teman ya. Dan ini kalau kita tarik garis line, ini masih dalam kondisi prima, menunjukkan tanda-tanda kenaikan gitu teman-teman. Dalam artian ya naik, dia koreksi menyentuh di area bawah untuk membuat area support kembali, dan naik lagi membuat area resisten baru, turun lagi, naik lagi, dan seperti itu selama momentum daripada Shiba Inu masih positif. Dan di sini menurut grafik ini ya, menurut para analis, grafik ini menunjukkan bahwasanya tanda harga daripada Shiba Inu masih sangat-sangat positif gitu ya, dalam artian masih bisa mengalami recover, naik ke atas kembali ya. Di satu sisi teman-teman, dengan spekulasi, bukan spekulasi sebenarnya, di satu sisi ya, menurut pandangan saya tentang 14 triliun yang dilakukan perpindahan oleh paus ini teman-teman, kemungkinan besar ya kan ada penjualan secara on-chain terhadap paus to paus gitu teman-teman ya, atau memang paus ini untuk membuat gerakan harga ya, seperti itu. Dalam artian gini, paus ini memiliki dua wallet. Nah, jadi wallet ini untuk beli, wallet ini untuk menyimpan. Jadi setelah beli dikirim ke walletnya dia yang satu lagi, bisa jadi seperti itu ya. Kalau ada penjualan antara wallet to wallet tidak melalui platform pertukaran teman-teman, ibarat kata ya peer to peer ya kayak gitu teman-teman, tapi perorangan ya. Semisal saya punya 14 triliun Shiba nih, kalian mau beli, bang saya mau beli nih 14 triliun, oke, kirim uangnya ke saya kirim asetnya ke kalian gitu. Semisal seperti itu, maka di sini nggak akan ngefek terhadap harga Shiba gitu teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada aksi jual di market ya. Jadi ya dalam artian ini hanya perpindahan kepemilikan gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Selama aset tersebut nggak dikirim ke platform pertukaran gitu teman-teman ya, ini masih ada potensi ya, masih ada potensi untuk dipegang dalam jangka panjang, atau hanya untuk mengecoh para orang-orang yang pegang Shiba dalam tanda kutip mentalnya kurang kuat untuk
terjadi panic selling. Nah, di satu sisi, disitulah ketika harga mulai mengalami penurunan, paus mulai bertindak. Ya, rata-rata retail dan paus itu beda ya. Retail ketika harga turun mereka takut untuk masuk, tapi paus malah seneng ketika harga turun mereka berlomba-lomba untuk masuk. Nah, berbanding terbalik ya kan. Paus enggan masuk ketika harga udah mulai recover, udah mulai naik, tapi pemain retail rata-rata malah powerful ya, malah mentalnya menjadi mental baja untuk buy gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman ya, tetap semangat ya. Kalau untuk jangka panjang sih Shiba Inu masih worth it kalau menurut saya loh ya. Tetap disclaimer teman-teman, tetap disclaimer ya. Segala sesuatu itu bisa terjadi, tetap dior. Jadi kalau menurut pandangan saya Shiba Inu bakal bisa ngasih kita income atau ngasih kita cuan di 2025. Syukur-syukur 2024 udah menandakan tanda-tanda yang cukup positif. Amin. Dan mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.